Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertempuran antara Daud dengan Goliat ini mungkin semua kita sudah tahu bagaimana pertempuran atau perkelahian antara Daud dengan Goliat. Tetapi saya mau sampaikan di sini yang sangat jarang disoroti oleh orang, bagaimana tentang pertempuran mereka. Sebenarnya Daud hari-hari sebelumnya sudah diangkat menjadi raja atau ditahbiskan oleh Samuel menjadi raja, yaitu anak Isai. Semuanya mereka ada 8 bersaudara, 7 abangnya dan ke-8 dia. Tetapi tidak satu pun dari abang-abangnya yang terpilih menjadi raja yang dinyatakan Tuhan. Tapi ketika itu Samuel bertanya kepada orang tuanya, apakah hanya ini anakmu? Lalu dia mengatakan, masih ada satu lagi tapi masih kecil. Jemputlah dia dan bawa kemari. Dan setelah dijemput, anak itu masih kemerah-merahan ataupun masih remaja betul, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, hai Samuel, urapilah dia, ambillah minyak dan urapilah dia menjadi raja. Hari ini dialah yang kuangkat menjadi raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah ia diangkat menjadi raja dan diurapinya, lalu mereka makan bersama di rumah Isai. Lalu setelah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia diangkat menjadi raja, apakah dia langsung ke istana? Belum. Masih dia bekerja seperti biasa pekerjaannya sebelumnya. Sebelumnya pekerjaannya adalah untuk menjaga kambing domba, dan dia kembali untuk menjaga kambing domba. Bayangkan yang sudah diurapi dengan menjadi raja, diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Tetapi ketika diurapi belum ada perubahan. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, semenjak itu Daud sudah penuh dengan roh Allah. Tetapi di dalam fisiknya tidak ada perubahan sama sekali. Belum dia langsung berangkat ke istana, belum dia langsung pekerjaan yang hebat dan lain sebagainya. Tetapi masih tetap dia kembali kepada pekerjaannya yang semula. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara juga bisa dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan dan dinyatakan oleh Tuhan. Seakan-akan kita merasa saya ini sudah diangkat menjadi hamba Tuhan, tapi tidak ada perubahan sama sekali dalam hidup saya. Pekerjaan saya belum ada langsung menunjukkan suatu keberhasilan yang hebat sebagai seorang yang sudah dipilih Tuhan. Terkadang merasa begitu orang-orang percaya pada akhir-akhir ini, pada akhir zaman ini. Setelah saya datang kepada Tuhan dan datang memberikan hati kepada Tuhan, namun nasib saya masih tetap seperti ini. Ladang saya masih penghasilannya biasa saja. Anak-anak saya juga masih tetap seperti itu. Gak ada perubahan yang saya lihat di dalam fisik kami. Tapi orang tuanya Isai dan demikian juga Daud tidak ada menuntut hal yang demikian. Dia tetap melakukan pekerjaannya sebagaimana pekerjaan yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya,
masuk kita di dalam kejadian yang kita baca ini. Orang tuanya yang bernama Isai ini menyuruh anaknya yang si bungsu ini, si bontot ini, menyuruh, antarkan dulu makanan ini ke abangmu. Abang-abangnya sedang di dalam pertempuran. Ya, Isai juga tidak merasa ini kan sudah diurapi Tuhan kemarin oleh Samuel. Gak mungkin lagi saya suruh dia mengantar-antar nasi. Tetapi mereka tidak, masih tetap belum ada perubahan-perubahan di dalam hidupnya, masih tetap melakukan seperti apa kebiasaan mereka di hadapan Tuhan. Antarkan dulu nasi ini, antarkan dulu bontot ini, antarkan dulu makanan ini kepada abang-abangmu. Dan lihat dulu abangmu di sana, sudah 40 hari, saya itu tidak ada kabar bagaimana sebenarnya dalam pertempuran itu. Apakah masih hidup atau bagaimana. Bawakan kabar kepastian kepada saya, bahwasanya abangmu masih hidup. Lalu Daud juga berangkat dan melakukan seperti apa yang dinyatakan oleh ayahnya. Tetapi di sana, di pertempuran sana, setelah dia lihat abangnya dan abangnya, ketiga abangnya itu, dilihatnya ada di sana dan dia dimarahi oleh abangnya. Kenapa kau datang ke sini? Ini pertempuran, ini berbahaya, Dek. Kau masih kecil, ngapain pula kau ke sini? Itu yang dikatakan oleh abangnya, berbicara secara fisikal. Karena apa? Dia melihat adiknya, adiknya masih terlalu kecil. Dia lupa bahwa kemarin-kemarin dia itu sudah diurapi menjadi raja. Terkadang di dalam kehidupan kita, sering sekali kehidupan dalam dunia ini, kalau ada hula-hula kita masih tetap menganggap kita sebagai boru, dan mengambil cuci tangan dan melakukan hal-hal seperti apa boru, sementara dia tahu pengurapan dan perberkatan Tuhan yang sudah menjadi hamba Tuhan, yang sudah menjadi sintua, pendeta dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah menganggap itu, dia tetap masih menganggap ini adalah adikku. Dalam kehidupan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sebenarnya dia harus menyadari bahwasanya orang ini sudah diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya dia mendengarkan sayembara yang dinyatakan oleh Saul. Siapa yang bisa melawan orang itu? Karena di sana sudah ada lawan yang paling hebat. Goliat itu tingginya ada 6 hasta 1 jengkal. 6 hasta 1 jengkal, firman Tuhan mengatakan jikalau dikategorikan dengan sentimeter, tingginya adalah lebih kurang 3 meter 20. Saudara bisa bayangkan 3 meter 20 tingginya? Pintu gereja ini 2 meter 10. Kalau pintu rumah kita di sana 2 meter saya buat. Ini pintu gereja ini kalau saya tidak salah 2 meter 20 atau 2 meter 10. Sengaja saya buat agak tinggi, 2 meter 20 kalau tidak salah. 2 meter 20. Nah, tinggi si Goliat itu 3 meter 20. 3 meter 20. 3 meter 20 berarti sampai ke plafon itu. Ya, coba dulu berdiri dulu kau Sintua. Berdiri kau di dinding itu, biar bisa kami bayangkan dulu. Di pintu sana. Bayangkan dulu, ini Daud ya. Ini Daud, ini padahal ini sudah dewasa loh, udah beranak lagi, udah kelas 6 anaknya kan. Tapi anggaplah dulu Daud seperti dia kecilnya, gak apa-apa lah dulu. Bayangkan lawannya sampai ke plafon. Wow. Ya, seharusnya si Mori ini cocoknya atau si Hagai yang disuruh berdiri di situ. Tapi gak apa-apa lah, Sintua inilah dulu. Karena orang-orang dulu kan orang besar-besar. Anggaplah dulu Daud Sintua ini. Ya, anggaplah dulu Daud. Tapi seperti inilah Daud, lawannya setinggi plafon. Sudah, mulai mamang. Saya juga mau si Daud. Haleluya. 3 meter 20 tingginya lawan. Itu makanya seperti gajah dengan belalang. Lalu orang Israel semua pada lari semua.
Kenapa lari? Ditengoknya lawan itu sangat begitu besar. Bajunya, ada baju, mulai dari perisai di kepalanya sampai bajunya, semua dilapisi dengan besi atau dilapisi dengan tembaga, dikatakan di situ. Beratnya berapa? 5.000 sikal. Berat bajunya itu saja 5.000 sikal. 5.000 sikal sama dengan 57 kilogram. Berat bajunya 57 kilogram. Hah? Bagaimana kira-kira? Kalau berat bajuna 57 kilogram. Belum lagi dihitung sepatunya. Lembingnya saja, mata lembingnya beratnya sudah 500 sikal atau 7 kilogram. Saudara bisa bayangkan bagaimana besarnya Goliat melawan Daud. Tetapi orang-orang Israel pada lari semua dan Saul mengatakan, siapa bisa mengalahkan ini? Saya akan berikan putri saya kepada dia dan kerajaan ini akan saya berikan menjadi penguasa di dalam kerajaan ini. Tak ada yang satu pun yang berani orang Israel. Datanglah Daud dengan gagahnya. Dengan gagahnya. Datanglah Daud dengan gagahnya. Lalu Goliat menghina dia. Kau pikir aku anjing? Datang kau ke sini hanya membawa tongkat. Dihina dia. Tapi Daud mengatakan, engkau sudah diserahkan Tuhan kepadaku untuk memusnahkan engkau. Tapi yang pertama sekali, Goliat yang menghina dia. Kau akan mati, akan dimakan burung di udara, akan dimakan binatang buas. Terlalu berani kau melawan aku. Daud yang berdiri, yang siap untuk melawan. Lalu Saul, raja orang Israel mengatakan, janganlah nak, kau terlalu kecil. Kau terlalu kecil seperti apa yang kita baca tadi. Ya, kau terlalu kecil. Pada ayat yang ke berapa itu? Ya. Ayat 32 tadi. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kata Saul, begini katanya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jangan. Semua menghalangi dia. Abang-abangnya menghalangi dia, keluarga menghalangi dia. Jangan. Ya, semua menghalangi dia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca, ya. Mari kita baca pada ayat yang berikut. Inilah jawab Daud. Ayat 34. Coba satu orang aja pakai mikrofon. Ayat 34. Ini kata Daud, dengarkan di sini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Tunggu sampai di situ dulu. Daud mulai mempromosikan dirinya. Kalian tidak pernah mengenal saya. Dia tidak mengatakan saya sudah diurapi menjadi raja. Dia tidak berkata demikian. Tetapi dia mengatakan apa pengalamannya, saudaraku. Apakah engkau tidak tahu bahwa Samuel sudah mengurapi saya menjadi raja beberapa hari yang lalu? Dia tidak berkata demikian. Tetapi apa yang ia katakan? Dia mempromosikan dirinya, menyampaikan apa yang benar, apa pengalaman dia, apa yang ia lakukan. Itu yang dipromosikan, itu yang disampaikan. Teruskan.
Ini pengalaman Daud, dengarkan. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Iya, maka aku mengejar dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuh dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisakah saudara bayangkan janggut singa itu atau janggut beruang itu ditangkapnya? Saya kira nggak ada yang berani di dunia ini seperti itu. Walaupun selama ini mungkin dianggap Daud adalah orang yang hina, orang yang kecil, yang tidak dianggap. Tapi dia menyampaikan, mempromosikan dirinya, menyampaikan pengalamannya yang ada di hutan. Pengalaman yang ia lakukan. Bukan jabatan yang ia lakukan, tapi pengalaman. Dia menyampaikan pengalamannya. Dan setiap singa-singa yang mencoba mengganggu ternakku, akan kuhajar dan kuhabisi dia. Ini pengalaman hidupnya yang telah ia nyatakan. Jadi bukan jabatan yang kemarin itu yang dipromosikan, yang diurapi Samuel dia menjadi raja, bukan itu yang dipromosikan. Tetapi yang ia promosikan apa? Adalah pengalaman hidupnya yang telah ia nyatakan, yang dimenangkan, yang ia nyatakan segala sesuatu kemenangan itu adalah yang telah ia raih dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Teruskan. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, di sini dia baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Singa. Saudara pernah menonton di video-video tentang singa itu? Singa melawan kerbau saja pun berani. Singa dihajarnya, beruang pun begitu, dihajarnya tidak peduli dia. Maka ia katakan, orang Filistin ini, Goliat ini, saya tidak peduli, akan saya samakan dia dengan binatang itu. Kenapa? Kenapa dia mengatakan dia tidak sombong? Kenapa dia mengatakan? Karena dia ini menghina orang Israel. Dia ini telah menghina orang Israel, menghina Tuhannya, menghina Allah orang Israel. Itu sebabnya ini pantas dijadikan seperti binatang itu. Kata Daud, anak kecil loh. Berani dia mengatakan demikian. Ya, berani dia mengatakan demikian. Bukan karena kemarin dia diangkat menjadi raja, bukan. Bukan itu yang dia andalkan. Tapi yang ia andalkan adalah sebuah pengalaman di dalam hidupnya. Pengalaman hidupnya lah yang dipromosikan di dalam hidupnya. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengalaman hidup ini perlu kita gali segala sesuatu untuk mencari kebenaran. Kita seorang hamba, harus kita gali benar-benar. Kita gali benar-benar dan bagaimana kuasa Roh Kudus itu dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan, ketika kita sudah menerima Yesus, apa tantangan yang kita hadapi? Persoalan demi persoalan yang telah kita hadapi, ini adalah sebuah kesaksian. Saya katakan mungkin ini promosi, tapi bisa juga sebagai kesaksiannya, kesaksian di dalam hidupnya. Sebagai hamba, sebagai tukang, sebagai gembala yang hidup dia di padang belantara sana, yang dia hidupnya mati atau hidup itu, perjuangan yang berat untuk mempertahankannya lewat singa-singa yang akan menghantam dia. Dan dia seorang gembala akan siap untuk memberikan nyawanya sekalipun untuk melindungi, yaitu domba-dombanya. Demikian kita sebagai hamba Tuhan. Jikalau kita nyatakan kita adalah hamba Tuhan, kita harus siap untuk memenangkan perkara-perkara.